Episode 35. Oh ya Mbak, Pak Jeff kok bisa menerima Mbak di kantor ini? Iya, padahal kan Pak Jeff itu orangnya pilih-pilih banget kalau mau menerima anggota. Tanya Reza asalnya Blak. Maksud kamu? Aku bukan orang yang termasuk kategori di level pilihan Pak Jeff gitu. Hehi, ya gitu deh. Ijazah Mbak kan tamatan SMA. Kamu tuh ya suka jujur banget kalau ngomong. Soal itu mah aku nggak tahu. Tanya sendiri aja sono sama Pak Jeff. Kamu kepo banget jadi orang. Anggap aja nasibku beruntung bisa diterima bekerja di sini. Udah deh. Kamu pergi sana, malah ngajakin ngerumpi aja. Jill melambaikan tangan ke udara berlaga seperti mengusir. Ya, saya diusir. Oke deh, saya pergi. Permisi, Mbak. Reza melangkah keluar ruangan. Ia berpapasan dengan Jeff di pintu. Dengan sopan, ia membungkukkan badan tanda menyapa kemudian melintasi Jeff. Jeff melenggang masuk ke ruangan Jill. Jantung Jill mulai tidak nyaman melihat kedatangan Jeff. Mereka baru saja jadian meski dengan cara yang sangat tidak wajar. Ya, menurut Jill proses jadian antara dirinya dengan Jeff sangat tidak wajar. Mereka terikat hubungan di atas rasa benci. Aneh. Jill sampai kini tidak mengerti apa tujuan Jeff menjadikannya kekasih karena menurut pengetahuan Jill, pria itu selalu bersikap garang terhadapnya. Apa mungkin pria itu memiliki rasa terhadapnya? Rasanya tidak mungkin. Jill yang tengah duduk manis di kursinya itu pura-pura sibuk dengan laptopnya. Kau sedang apa? Tanya Jeff. Sedang memulai untuk menginput laporan. Pak. Jill segera mengalihkan pandangan ke laptop saat matanya bertemu dengan mata gelap Jeff. Tiba-tiba saja Jill merasa sangat canggung berhadapan dengan Jeff setelah kejadian yang tadi. Hubungan mereka kini telah berubah menjadi sepasang kekasih. Meski terkesan kaku dan aneh, Jill mulai merasa gugup. Saat sudah beberapa menit berlalu, namun Jeff yang berdiri di sisi meja Jill hanya diam membisu. Jemari lentik Jill terus menginput laporan di laptop. Namun detik berikutnya berhenti mengetik dan manik matanya melirik ke samping. Pada pria yang hanya berdiri diam saja di sisinya. Kulit tubuhnya mulai meremang. Pelan ia mengangkat wajah. Dek! Jantung Jill seperti ditembak saat pandangannya beradu dengan mata Jeff. Pria itu tengah menatapnya intens. Jadi sejak tadi Jeff menatapnya begitu. Bapak masih ada keperluan lagi? Tanya Jill seakan sedang mengusir Jeff. Kenapa kau tidak suka aku ada di sini? Jeff balik tanya. Ingin sekali Jill berkata, maaf. Pertanyaan tidak bisa dijawab dengan pertanyaan. Kalimat itu sama seperti yang Jeff ucapkan waktu itu. Tapi mana mungkin Jill mengucapkannya? Yang ada dirinya bisa digantung di pohon cabe. Bukan begitu. Tapi, apa? Jeff tidak sabar mendengar ucapan Jill yang terpotong. Ia mendekati Jill hingga kini lengannya menempel di pundak Jill. Jill semakin gugup karenanya. Ia pura-pura meraih mouse dengan sedikit memajukan tubuhnya hingga pundaknya tidak lagi menempel di lengan Jeff.
Jeff melepas nafas melihat Jill yang selalu menghindarinya. Gadis itu benar-benar terlihat tidak nyaman berdekatan dengan Jeff. Manik mata Jeff memperhatikan rambut Jill yang bisa ia jangkau dari atas. Rambut itu terlihat indah dan berkilau. Juga wangi. Sial, di saat berdekatan dengan Jill begini. Kenapa justru perasaanku yang menjadi tidak karuan begini? Jantung juga deg-degan. Ada apa ini? Jangan bilang aku yang malah duluan jatuh cinta padanya. Ah, tidak. Mana mungkin aku menyukai gadis ini? Jangan sampai aku bermain api dan akhirnya malah terbakar sendiri. Jeff berkali-kali mengumpati dirinya dalam hati saat menyadari apa yang ia rasakan. Dan berkali-kali juga ia berusaha menyangkal perasaannya itu. Tapi hati tidak pernah bisa berbohong. Perasaan juga tidak pernah bisa disangkal. Jeff sungguh merasa penasaran pada Jill yang kerap menghindari dan menolaknya. Namun dalam hati ia terus berharap agar berhasil membuat gadis itu jatuh cinta padanya dan kemudian ia akan melumpuhkan gadis itu dengan caranya. Jill? Ya, Pak. Jill tidak berani menatap Jeff. Ia amsi pura-pura sibuk dengan laptopnya. Menginput data dengan gerakan cukup lamban supaya tidak cepat selesai. Aku memanggilmu. Ya, saya juga mendengarnya. Pak, tatap aku. Jill sontak mengangkat wajahnya dan menemukan mata Jeff yang tajam. Sial, kenapa jantungku semakin berdetak kencang begini? Jeff menggeram kesal dalam hati. Rasa penasarannya terhadap Jill kian membuat perasaannya tak menentu. Tatapan Jill terasa menusuk ke jantungnya. Jill, nanti malam kau ada waktu. Bukannya menjawab. Mata Jill malah membelalak lebar. Aku butuh jawabanmu. Bukan pelototan matamu, tegas Jeff datar. Saya kalau malam suka cepat tidur. Jam 8 saja saya sudah tidur. Jadi kau mau bilang kalau kau tidak punya waktu untukku? Gertak Jeff membuat Jill merasa tertekan. Jeff menahan kekesalannya. Mau berapa kali gadis itu menolak kemauannya, kini niatnya mengajak berkencan pun ditolak sebelum diutarakan. Jeff yakin kalau Jill pasti sudah mengetahui niatnya yang hendak mengajaknya berkencan. Apakah benar ketampananku ini sama sekali tidak bernilai di matanya, bahkan sampai kini dia tidak tertarik padaku? Sial, batin Jeff berkecamuk. Kau ini, gadis payah, Jeff menggertak lagi. Maaf. Jill menunduk takut. Sudahlah, Jeff melambaikan tangan di depan mukanya kesal. Bapak marah. Tadi kan Bapak bertanya dan saya menjawabnya. Apa itu salah? Polos sekali Jill menjawab kekesalan Jeff. Ia tidak tahu jika jawabnya itu membuat Jeff semakin berang. Namun pria itu hanya diam menahan kemarahannya. Kau tahu statusmu sekarang sudah berubah bukan? Kau adalah pacarku. Jeff menekankan kata pacarku dengan nada tegas. Iya, saya ingat soal itu. Jeff menghela nafas berusaha untuk tidak melampiaskan kemarahan. Gadis polos itu membuat perasaannya campur aduk. Tujuannya menemui Jill adalah untuk membuat gadis itu lumpuh oleh strateginya.
bukan malah membuat Jill semakin ilfil terhadapnya. Aku mau nanti malam kau menemuiku, tandas Jeff. Bapak saja yang menemui saya. Aku tidak memintamu untuk memerintahku. Yah, salah lagi. Jill nyengir. Jam 7. Datanglah ke mesku. Tapi, aku akan memecatmu kalau kau membantahku. Heh, Jill membelalak kaget. Dikit-dikit ngancem pecat. Parah nih bos. Kuhitung sampai 3. Jangan sampai aku mengambil keputusan pintas. 3. Jill meremas ujung pakaiannya saking gedek. 2. Lidah Jill semakin terasa keluh. Ingin menjawab tapi lehernya tercekat menahan rasa kesal. Iya, saya akan temui Bapak. Nah, seneng. Kan? Nyebelin? Jill merutuk kesal dalam hati. Jeff meraih tangan Jill. Jill hanya bisa terdiam merasakan tangannya dipegang oleh bosnya yang juga menjadi pacarnya saat itu. Astaga! Jeff mau ngapain ini? Pakai pegang-pegang tangan segala, aduh. Tulang kakiku gemeteran. Jeff mendekatkan kedua tangan Jill yang dia genggam ke mulut. Lalu menciumnya. Jill merasakan begitu hangat sentuhan bibir Jeff di punggung telapak tangannya. Kegugupannya semakin menjadi-jadi. Ia tidak berani menolak. Takut dipecat lagi. Ini yang kulakukan pada adikku. Aku sangat menyayanginya. Dan aku hanya melakukan hal ini pada orang yang kuanggap memiliki nilai lebih. Ia menatap mata Jill lek-lekat. Berusaha mendapatkan perhatian gadis itu. Tidakkah sikap ini mampu membuatmu merasa tersentuh padaku? Jeff membatin. Jill balas menatap mata Jeff. Kemudian tersenyum kaku. Lama keduanya membisu. Ayo Jill, takluklah padaku, gadis keras kepala. Kau harus terpesona padaku, waktumu untuk merasakan jatuh cinta tidak banyak. Karena setelah itu kau harus merasakan hal yang sama seperti yang kurasakan. Coba saja kau tidak menolakku. Tentu niat sadis ini tidak akan pernah ada untukmu.